apakah dia nomor teleponnya pada saat dihubungi dia sedang ada pekerjaan atau gimana, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas harusnya pada saat ada orang yang menjembatani ini, Pak Ustadz, ini ada orang investasi, Pak Ustadz minta dikembalikan, bagaimana nih cara mengembalikannya? Yuk saya bantu, saya berikan jalan keluarnya. Karena namanya dia juga uangnya bukan membeli sesuatu dirinya dia, kan gitu kan, bukan dipakai untuk dirinya sendiri, tapi ini bagaimana cara jalan keluarnya, gitu loh. Nah, yang sisanya 400 ini ada orang yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi, menjatuhkan martabatnya si Ustadz Yusuf Mansur. Berarti Ustadz tahu bang orang tahu orangnya. Inisial. Sebutin aja bang. Ini gini, ada orang yang menjatuhkan namanya dia, itu dia sudah ketahui secara pribadi. Tetapi dia sama saya tidak pernah juga terbuka, karena itu kan perasaan orang dan juga kehidupan orang. Kalau katakan misalnya saya buka seperti itu, berarti saya juga mengejas dia. Saya nggak boleh, karena apa? Saya cukup tahu, dia cukup tahu. Nanti bagaimana putusan pengadilan itu yang menentukan. Tapi nanti di persidangan akan dibuka ya? Ya jelas nanti akan tahu siapa yang memberi kuasa, bagaimana caranya merekrut, bagaimana caranya dia bisa menerima kuasa-kuasa tersebut. Seperti itu. Ya kan? Tidak ada jalan lain. Makanya kemarin sih saya juga ada 3 perkara itu saya lihat si A, si B, saya koreksi. Saya lihat apa yang dimintakan si A, si B. Tapi ternyata di sini ketika saya berbincang sama Ustadz, ini benar tak? Punya investasi si A, si B, si C. Oh ini sudah dibayar, ini sudah dibayar. Loh, kenapa ini bisa ini? Nggak ngerti saya, nggak paham kayak gitu. Masuk tanah? Iya, maksudnya gini. Ada orang yang investasi ternyata bahwa yang sudah dibayar itu dia masuk dalam gugatan juga. Nah, itu. Jadi saya kan udah tahu motivasinya nih. Kalau misalnya udah dibayar ngapain dia gugat? Kan gitu kan? Nah, kalau kan tujuannya kan ingin mengembalikan uangnya yang investasi itu kan. Tapi kalau sudah dikembalikan, dia ngapain ikut campur di dalam gugatan itu? Yang sudah dibayar itu semua tertera nggak bang? Pak, Dari YM. Saya sudah nanyakan juga ya, pembuktian itu ada. Ada pembuktian pembayaran. Saya juga ingatkan juga sama Ustadz, kalau ada seseorang yang telah menerima uang, terus mengembalikan uang, itu harus bikin catatan, tanda terimakah atau melalui bank sebagai bukti. Karena kalau misalnya saat dia minta kembali uang itu, loh saya sudah bayar kok, dia buktinya tanggal sekian, ini namanya ini, nah, itu selesai. Itu semua ada ya bang? Ada semua, bukti semua lengkap bang, pada Yusuf Mansur. Sih, bang, daerah apa namanya gedungnya itu bang? Katanya di samping apa ya, di samping Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Katanya. Ya, berbentuk apa bang? Berbentuk bangunan. Maksudnya hotel atau apa? Gitu? Hotel iya, benar bentuk hotel tuh. Dia sampai ngomong sama saya ya situ. Tapi saya saat ini juga belum pernah tahu bahwa hotel di sebelah mana, tapi di internet ada katanya namanya, gitu. Tapi ada, hotelnya ada, benar. Dia bilang, dia nggak katakan bahwa dia ini menampung uang orang, akhirnya uang itu tidak dilaksanakan. Itu kan berarti amanatnya kan nggak bagus kan? Tapi ini amanatnya bagus diberikan. Ketika saat dia misalnya ini berusaha terus mendapat keuntungan, hotel itu marginnya bagus, maka kan para investasinya diberikan kesejahteraan. Yaudah. Seperti itu. Ada nggak anggota yang masih terus berlanjut dengan Ustadz Mansur ini? Gimana? Ada yang masih berlanjut nggak? Sampai sekarang masih ada kan bang? Ada, masih nggak ada masalah kok. Dia bilang yang penting dia udah gedungnya, udah apa ini, ya sudah nggak ada masalah. Dan bahkan juga Ustadz ini dirangkul ya sama seorang yang punya uang lah ya, untuk menyelesaikan pertanggungjawaban hotel itu sampai bisa beroperasi. Oh berarti hotelnya belum beroperasi ya bang? Belum, karena keadaan situasi dunia ekonomi ini jatuh, gitu.